Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Joni Malik yang akan membahas mengenai materi bisnis, yakni tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Di sini kita bukan cuma membahas tentang materi, tetapi juga studi kasus yang akan kita bahas. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian kebangkrutan, yang kedua adalah macam-macam kegagalan perusahaan, yang ketiga adalah penyebab kebangkrutan perusahaan, yang keempat adalah penyelesaian kebangkrutan, yang kelima adalah definisi reorganisasi, keenam keputusan perusahaan melakukan reorganisasi, ketujuh standar kewajiban dan standar kelayakan reorganisasi, kedelapan adalah ciri-ciri proses reorganisasi, dan yang kesembilan adalah studi kasus pada perusahaan. Pengertian kebangkrutan. Menurut Lesmana 2003 dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa pengertian kebangkrutan adalah ketika sebuah perusahaan tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya adalah macam-macam kegagalan perusahaan. Yang pertama adalah kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi ini terjadi karena ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, dan juga dapat diartikan dengan biaya modal perusahaan lebih besar dari tingkat laba historis investasi. Yang kedua adalah kegagalan keuangan. Jenis kegagalan ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah sebuah perusahaan itu dikategorikan gagal jika tidak dapat membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Yang kedua adalah perusahaan itu bisa dikatakan valid jika total kewajiban melebihi nilai wajar dari aktiva totalnya. Penyebab kebangkrutan perusahaan. Ada 3 poin yang menyebabkan perusahaan itu bangkrut. Yang pertama adalah manajemen perusahaan yang kurang baik. Perusahaan tidak mampu mengelola manajemennya dengan baik dan tidak menempatkan pendanaan sesuai dengan tempat dan kebutuhannya. Yang kedua adalah pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola. Pengalaman ini penting karena dari pengalaman tersebut seorang manajer dan karyawan akan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga adalah manajemen ahli dalam memasarkan produk tetapi lemah dalam fungsi manajemen lainnya seperti keuangan atau riset dan perencanaannya. Selanjutnya adalah penyelesaian kebangkrutan. Ada 2 cara untuk menyelesaikan kebangkrutan. Yang pertama adalah penyelesaian secara informal atau sukarela. Ini dilakukan apabila masalah belum begitu parah, bersifat sementara, dan prospek masa depan masih bagus. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah extension, menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah competition, para kreditur atau investor bersedia menerima pengurangan besarnya tagihan klaim utang. Misalnya, harusnya 100% utang dibayar, menjadi 60%-nya saja yang perlu dibayar. Yang ketiga adalah liquidation by voluntary agreement. Para kreditur secara bersama memutuskan meminta perusahaan diakuisisi secara adalah penyelesaian secara formal atau lewat pengadilan. Ini dilakukan apabila masalah sudah parah serta kreditur dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Apabila nilai perusahaan itu lebih dari nilai likuidasi, maka dilakukan reorganisasi. Bisa dengan mengubah struktur modal menjadi layak melalui extension, competition, atau keduanya. Dan yang kedua, apabila nilai perusahaan itu kurang dari nilai likuidasi, maka dilakukan
likuidasi bisa dengan menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga. Definisi reorganisasi atau pengertian reorganisasi. Reorganisasi ini adalah penyusunan kembali struktur modal perusahaan agar perusahaan dengan struktur modal yang baru dapat lebih baik dan dapat bisa memperoleh laba semaksimal mungkin pada masa yang akan datang. Keputusan perusahaan untuk melakukan reorganisasi. Nah, keputusan ini bergantung pada ketetapan perusahaan dalam menentukan nilai perusahaan bila direhabilitasi dan dengan nilai dari jumlah setiap bagian bila perusahaan itu dipecah. Jika nilai dari reorganisasi ternyata lebih baik dibanding likuidasi, maka langsung saja perusahaan dapat mereorganisasi perusahaan tersebut karena jelas akan menguntungkan perusahaan. Standar kewajiban dan standar kelayakan reorganisasi. Yang pertama adalah standar kewajiban. Semua klaim harus dilaksanakan sesuai urutan prioritas kontrak dan hukum yang ada. Mereka yang digolongkan junior, seperti pemegang saham biasa, hanya diizinkan berpartisipasi jika mereka dapat menambah kas perusahaan pada waktu reorganisasi itu diadakan. Yang kedua adalah standar kelayakannya. Standar kelayakan ini diuji dengan pertanyaan apakah beban tetap untuk memperoleh pendapatan perusahaan setelah reorganisasi bisa ditutup oleh labanya, atau jika perusahaan terpaksa harus dijual, apakah kemampuan perusahaan memperoleh laba bisa tercerminkan dalam nilai jualnya. Untuk dapat menutupi beban tetap dari suatu perusahaan yang ingin terus beroperasi, memerlukan peningkatan laba, pengurangan beban tetap, atau keduanya. Ciri-ciri proses reorganisasi. Yang pertama adalah perusahaan itu tidak dapat membayar hutangnya atau disebut dengan insolvent. Yang kedua, harus dikumpulkan dana baru untuk modal kerja dan rehabilitas sehingga bisa mengelola keuangannya lebih baik lagi dan lebih sehat lagi. Yang ketiga adalah sebab-sebab kesulitan dalam operasi dan manajemen harus ditemukan dan disingkirkan. Hal-hal ini menjadi penentu untuk keberlangsungan perusahaan yang akan datang. Yang terakhir adalah studi kasus perusahaan Tesla melakukan reorganisasi. Kita ketahui bahwa Tesla ini adalah produsen mobil listrik dengan baterai bertenaga surya dan pesawat ruang angkasa. CEO Tesla, Elon Musk, baru-baru ini mengumumkan reorganisasi secara besar-besaran dengan inisiatif pemotongan biaya dengan alasan perlunya mencapai struktur organisasi yang lebih datar dan meningkatkan komunikasi antar tim. Hal ini dilakukan guna menghadapi tekanan dari investor untuk meningkatkan arus kas dan mempercepat produksi mobil baru. Tesla juga memberhentikan sebanyak 3.000 karyawan atau 9% tenaga kerjanya. Nah, sebagai bagian dari reorganisasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.